Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai angkatan 66 dan angkatan 80-an. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita membahas mengenai angkatan 66, yaitu sejarahnya. Nah, angkatan 66 ini mengidentifikasikan keterlibatan kesusastraan dalam denyut hidup bangsa. Tidak hanya sebatas lingkup kebudayaan, tetapi juga mencakup situasi politik, sosial, dan ekonomi menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno. Karya-karya mereka merefleksikan keadaan masyarakat Indonesia selama dasawarsa yang syarat prahara. Karya-karya prosa dan fiksi yang terbit pada tahun 1960-an ini diseleksi dan dihimpun sebagai bunga rampai dengan kata pengantar kritis dari H.B. Jazin. Tak pelak lagi, buku ini bukan sekedar dokumentasi karya sastra, tetapi juga dokumentasi sosial yang lebih artikulatif ketimbang arsip statistik yang dingin, formal, dan steril. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri karya sastra angkatan 66. Menurut H.B. Jazin, ciri-ciri karya sastra angkatan 66 itu diantaranya yang pertama, mempunyai konsepsi Pancasila. Yang kedua, menggemakan protes sosial dan politik dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan serta kesadaran akan moral dan agama. Karya pada angkatan 66 ini banyak membahas kritik dan situasi politik dan kehidupan sosial masyarakat. Tokoh terkenal dari angkatan 66 ini diantaranya Taufik Ismail, Putu Wijaya, dan W.S. Rendra. Salah satu karya angkatan 66 yang paling terkenal adalah Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Novel ini menceritakan tentang seseorang yang merasa malu terhadap negaranya karena konflik yang terjadi saat itu, di mana pemerintah mendukung PKI yang hendak mengganti ideologi Indonesia menjadi paham komunis. Kemudian Taufik Ismail menuliskan kekecewaannya ke dalam novel yang berjudul Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Novel tersebut banyak dibaca oleh kalangan masyarakat Indonesia karena sesuai dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai angkatan 80-an. Adapun sejarah dari angkatan 80-an ini diantaranya adalah sastra 80-an berada di tengah lingkungan yang masyarakatnya mengalami depolitisasi atau depolitisasi yang nyaris total. Aktivitas-aktivitas politik mahasiswa ditertibkan dan mahasiswa sepenuhnya dijadikan organ kampus yang dilepaskan dari segala macam aktivitas politik. Mimbar bebas tidak lagi dibolehkan dan bahkan indoktrinasi berupa penataran P4 mulai menjadi bagian integral dari kehidupan kampus. Karya sastra yang lahir pada tahun 80-an dipengaruhi proses depolitisasi tersebut. Oleh karena itu, sastra yang muncul pun jadi tidak sesuai dengan realitas sosial politik serta tidak menunjukkan kegelisahan dan kesaktian kolektif masyarakat pada saat itu. Adapun tokoh-tokoh angkatan 80-an diantaranya adalah Remi Silado, Yudhistira Ardinugraha, Nurca Mahendra, Seno Gumira Aji Dharma, Pipiet Senja, Kurniawan Junaidi, Ahmad Fahrawi, Miki Hidayat, Arifin Nur Hasbi, Tarman Effendi Tarsyad, Nur Aini Cahaya Khairani, dan Tajuddin Nur Gani. Karakteristik angkatan 80-an diantaranya yaitu yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, seperti karya yang berjudul Ku Bakar Cintaku, karya Emba Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang membuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia, seperti kebebasan. Yang keenam,
bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Maaf. Kita lanjut. Yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utamanya biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Yang kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Yang kesepuluh, novel yang dihasilkan mendapat pengaruh kuat dari budaya barat dan tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu karya paling terkenal. Nah, lahirnya sejumlah novel populer yang dipelopori oleh Hilman Harwijaya dengan serial Lupusnya. Justru dari kemasan yang ngepop itulah diyakini tumbuh generasi gemar baca yang kemudian tertarik membaca karya-karya yang lebih berat. Lupus adalah karakter tokoh laki-laki yang diciptakan Hilman pada tahun 1986. Lupus merupakan karya paling terkenal pada angkatan 80-an yang diciptakan oleh Hilman Harwijaya. Lupus terkenal melalui cerpen di majalah HI. Nah, dibukukan pada bulan November tahun 1986. Diceritakan Lupus berprofesi sebagai pelajar dan wartawan muda di majalah HI. Ia tinggal bersama mami dan adiknya yang bernama Lulu. Hilman juga merilis buku Lupus kecil dan Lupus ABG sebagai wujud Lupus di masa SD dan SMP yang ditulis bersama Boim Lebon. Seri ini telah menghasilkan 5 film layar lebar dan sinetron dari 52 buku yang ada, dengan Rian Hidayat, Oka Sugawa, Riko Karindra, Igi, Irgi Ahmad Fahrezi, dan Attar Syah yang berperan sebagai Lupus. Itulah materi mengenai angkatan 66 dan angkatan 80-an. Adapun perbedaan antara angkatan 66 dengan angkatan 80-an adalah terlihat dari karya yang dihasilkan. Pada angkatan 66, karya yang dihasilkan itu berbentuk protes terhadap kepemimpinan yang terjadi pada saat itu, seperti adanya konflik politik dan perubahan paham PKI serta adanya diskriminasi wanita. Nah, oleh sebab itu, karya yang lahir pada angkatan 66 ini berisikan mengenai konflik, sedangkan karya yang lahir pada angkatan 80-an ini sudah didominasi oleh paham-paham timur dan barat, sehingga karya yang dihasilkan itu tidak lagi murni mengenai situasi yang ada di Indonesia, melainkan sudah masuknya paham-paham dari wilayah negara luar yang mulai menguasai karya-karya sastra pada tahun 80-an itu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!